A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit banyak masalah nafkah suami kepada istri ketika ditalak istrinya tersebut. Pembahasan kita itulah nafkah suami. Apakah wajib memberikan kepada si istri yang telah ditalaknya? Nah, oleh karena itu, kita ketahui dulu, talak itu ada dua. Talak raj'i, talak bain. Talak raj'i itu talak satu atau dua. Talak bain itu ada sughra, ada kubra. Nah, nanti kita rincikan satu persatu. Yang pertama dulu, ketika si suami mentalak istrinya, talak raj'i satu atau dua, kan bisa kembali lagi nih. Nah, masa tenggang kembalinya mereka itu masih masa dalam iddah. Nah, iddah si istri ini, masa iddah sebelum mereka kembali ada iddah. Nah, masa iddah si istri ini wajib bagi si suami memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak asal ketika ditalak pergi tanpa memberikan nafkah apapun. Ada kejadian seperti itu, tapi itu beda dengan istri yang nusyud, istri yang durhaka kepada suaminya ketika ditalak. Nah, kalau suami mentalak istrinya yang nusyud, istrinya yang durhaka ini, istrinya yang durhaka, misalnya diwajibkan oleh suaminya ataupun diperintahkan oleh suaminya jangan keluar rumah tidak tutup kepala. Nah, kan ini yang benar diajarkan, yang benar diperintahkan. Lalu si istri ini tidak mengindahkannya, tidak melaksanakannya. Ini contoh, salah satu contoh nusyud. Kemudian nusyud yang lain-lainnya banyak juga. Yang durhaka. Fikirkanlah sendiri. Banyak sekali. Apalagi yang selingkuh. Lebih-lebih lagi. Itu bukan durhaka lagi itu namanya. Sudah keterlaluan durhakanya itu. Nah, kalau istri yang seperti itu diceraikan atau ditalak satu atau dua, ini cerita satu atau dua dulu. Masa iddah dia itu, si istri itu, tidak wajib diberikan nafkah oleh suaminya karena dia durhaka. Tapi kalau yang kita bahas sekarang ini, itulah yang istri ditalak tidak durhaka. Wajib bagi suaminya memberikan nafkah kepada istrinya selama iddahnya itu. Memberikan apa saja? Tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan seterusnya seperti dia menikah dahulu. Belanja, itu semua wajib bagi si suaminya. Memberikan nafkah selama masa iddahnya si istri tersebut, yaitu dengan syarat tadi talak raj'i satu atau dua atau iddah raj'i. Nah, kemudian sekarang barulah kita bahas talak yang selanjutnya. Yang sebelumnya talak raj'i, sekarang talak bain. Talak bain itu ada dua. Bain sughra, bain kubra. Nah,
Talak bain sugra, yaitu si suami dipasah oleh istrinya atau diupah oleh istrinya untuk mentalak dia, yang dibayar untuk si suami mentalak istrinya. Nah, itu talak bain sugra. Nah, yang kedua talak bain kubra. Talak langsung dari suaminya, talak 3. Nah, jadi golongan dua macam ini, kubra dan sugra, itu hukum beri nafkahnya ini kan sama-sama ada iddah juga. Walaupun talak bain sugra maupun talak bain kubra, dia ada masa iddahnya juga bagi istrinya. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika iddah istri ini, apakah wajib beri nafkah oleh suaminya? Nah, wajib juga, cuma tidak sama seperti yang talak raj'i. Kalau ini iddah bain, ini kan bain dua-duanya ini. Iddah bain yang talak 3 dan talak diupah ataupun pasah, ini talak ini iddah si istri ini cuman yang wajib tempat tinggal saja. Wajib nafkah oleh suaminya hanya satu saja, yaitu beri tempat tinggal. Sedangkan belanja, pakaian, makanan, dan minuman, segala sesuatu yang perlu dia nafkah sehari-hari, itu tidak wajib. Yang wajib cuma tempat tinggal. Nah, begitu. Kecuali si istri ini hamil. Nah, kalau istri ini hamil, walaupun talak 3, walaupun talak bain sugra dan talak bain kubra, yang dipasah pun begitu, kalau hamil, ceritanya sama seperti talak raj'i. Beri nafkah sama. Tempat tinggal, makanan, belanja sama. Wajib berikan kepada si istri selama masa iddah tersebut. Dikarenakan posisi istri itu hamil. Nah, kan begitu. Apa yang kurang adil daripada hukum Allah? Apa yang kurang bijaksana lagi dari hukum Allah? Apakah berat sebelah? Tidak. Allah tahu segala sesuatu keperluan manusia ini. Kalau hamil, Allah menyuruh, perintahkan suaminya berikan nafkah seperti nafkah talak raj'i. Karena hamil. Keadilan cukup. Meringankan dan memudahkan hukum-hukum ini untuk kesejahteraan perempuan. Tidak asal-asal si laki-laki mentalak istrinya lalu pergi begitu saja. Ada tanggung jawabnya. Oh, kalau dia tidak tanggung jawab, si suami misalnya setelah mentalak istrinya langsung pergi lari tah kemana, ya terserah. Keadilan. Di dunia mungkin dia bisa lepas, tapi ada hari akhiratnya. Hukum Allah itu sangat adil dan bijaksana. Tunggulah tanggal mainnya. Jadi jangan semena-mena dalam berbuat hukum-hukum Allah itu. Ada ketentuannya, dan ada konsekuensinya. Bila dia melanggar, maka tunggulah azab Allah. Bahkan kadang-kadang di dunia pun, dia akan merasakannya sengsara sampai mati. Bila dia tidak bertobat, bila dia tidak memaafkan sesuatu ataupun tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan yang telah dia sakiti, baik istrinya ataupun orang Islam yang lainnya. Baiklah,
kaum muslimin yang dirahmati Allah. Talak iddah sudah kita bicarakan, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.